Halo teman-teman, siapa nih yang suka makan keripik singkong? Pasti enak dan renyah kan? Nah, agar diperoleh keripik singkong dengan kualitas yang baik, maka perlu adanya proses pengendalian pada produksi keripik singkong nih. Berikut, kelompok kami akan menganalisa perbaikan proses produksi keripik singkong skala UKM. Kelompok kami terdiri dari Albar Algani, Alin Jamrud, Alia Nuha, Astri Laila, Aurelia Nur, dan saya sendiri Azharul Jannah. Hal yang melatar belakang kami mengapa kami membahas topik ini yaitu singkong merupakan salah satu bahan pangan sumber karbohidrat selain daripada nasi yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Singkong dan hasil olahannya sendiri cocok untuk dibisniskan, melihat pasar yang ada cukup menggiurkan. Untuk hasil olahan dari singkong sendiri terdapat dalam berbagai jenis, seperti dalam bentuk produk kering seperti keripik singkong, lalu ada juga dalam bentuk mie basah seperti pada tape singkong, dan ada juga dalam bentuk awetan seperti pada tepung tapioka dan turunannya, lalu juga pada tepung singkong. Untuk keripik singkong sendiri dapat ditemui di toko-toko maupun di pedagang pinggir jalan. Nah, supaya keripik yang kita makan ini aman untuk dikonsumsi, maka diperlukan proses pengolahan yang baik. Rumusan masalah pada pembahasan ini yaitu yang pertama, bagaimana cara memilih bahan-bahan pembuatan keripik singkong yang baik. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengolah keripik singkong di skala UKM dengan baik, mulai dari pencucian sampai dengan pengemasannya supaya tetap terjaga mutu dan keamanannya. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui cara memilih bahan-bahan pembuatan keripik singkong yang baik. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui cara mengolah keripik singkong di skala UKM dengan baik, mulai dari pencucian sampai dengan pengemasannya, supaya tetap terjaga mutu dan keamanan. Selanjutnya adalah bahan utama yang digunakan pada pembuatan keripik singkong. Bahan utama tersebut adalah tanaman singkong, di mana untuk pengendalian mutunya dilakukan sortasi terlebih dahulu untuk membedakan singkong mana yang baik, cacat, ataupun busuk. Singkong yang baik memiliki ciri berupa daging berwarna putih, tidak ada kotoran yang menempel pada singkong, kulit berwarna coklat, serta memiliki panjang lebih kurang 25 hingga 30 cm. Selanjutnya adalah bahan tambahan pada pembuatan keripik singkong. Yang pertama adalah bawang putih yang berperan memberikan cita rasa gurih pada keripik singkong. Pada saat pembelian bawang putih, dilakukan sortasi dengan memilih bawang putih yang berwarna agak putih, tekstur keras, aroma khas bawang putih, serta tidak ada kotoran yang menempel pada bawang putih. Untuk penyimpanan bawang putih dilakukan pada marang yang diletakkan di atas kayu untuk mencegah timbulnya jamur akibat kelembapan. Bahan tambahan kedua adalah air yang digunakan sebagai media pencucian serta perendaman bumbu. Air yang baik digunakan berwarna jernih, tak berbau, tak berasa, serta tidak mengandung besi dan mangan. Air yang akan digunakan akan melewati proses penyaringan, di mana air akan disaring menggunakan alat filtrasi sebelum digunakan. Bahan tambahan lainnya ada garam dapur. Garam yang digunakan pada pembuatan keripik singkong harus merupakan garam yang berwarna putih, bersih, murni, dan kering. Juga memiliki kadar yodium lebih dari 30 ppm yang sesuai dengan standar SNI serta memiliki izin Depkes. Selanjutnya ada minyak goreng. Minyak goreng dalam pembuatan keripik singkong berfungsi sebagai media untuk penggorengan singkong menjadi keripik singkong. Minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng keripik haruslah bebas dari cemaran dan bebas dari benda asing. Minyak goreng juga tidak boleh digunakan secara terus-menerus agar keripik singkong tidak memiliki kadar asam lemak bebas yang tinggi dari minyak. Penyedap rasa yang digunakan pada pembuatan keripik singkong adalah monosodium glutamat atau MSG atau orang biasa menyebutnya dengan micin. Nah, pada saat pembelian, pastikan bahwa segel MSG tidak rusak dan MSG bersih dari kotoran.
Ketiga bahan tambahan ini memiliki cara penyimpanan yang mirip, di antaranya yaitu garam, minyak goreng, dan MSG harus disimpan di tempat kering untuk mencegah kelembaban dan peningkatan kadar air. Dan juga disimpan pada wadah tertutup agar mencegah dari kotoran-kotoran yang masuk serta mencegah oksidasi minyak. Lalu ketiga bahan tambahan tersebut juga sebaiknya disimpan di tempat yang teduh dan terhindar dari matahari langsung. Serta penyimpanan ketiga bahan tersebut dapat disimpan di suhu ruang saja. Baik, selanjutnya adalah pengupasan dan pencucian singkong. Pada pengupasan, kulit singkong dikupas menggunakan pisau tajam agar hasil kupasan singkong baik dan kulit ari singkong dapat terikut. Kulit ari singkong harus dibuang karena dapat mempengaruhi kualitas keripik singkong jika ikut terolah. Sisa kayu pada pangkal singkong dibiarkan untuk mempermudah ketika perajangan dan mengoptimalkan singkong yang dihasilkan selama proses perajangan agar tidak ada yang terbuang. Untuk pengendalian mutunya, alat yang digunakan untuk mengupas singkong harus bersih dan tidak berkarat. Bak penampung singkong juga harus bersih. Lalu pengupasan singkong harus dilakukan dengan baik agar singkong tetap utuh. Selanjutnya pencucian singkong. Pencucian singkong ini dilakukan dengan menggunakan air mengalir dan sikat untuk membersihkan benda-benda yang tidak diinginkan, sehingga singkong benar-benar bersih dari kotoran tanah dan benda-benda lainnya. Untuk pengendalian mutunya, bak penampung air dan selang yang digunakan harus bersih. Sikat yang digunakan merupakan sikat yang kualitasnya masih baik. Jika sikat yang digunakan sudah rusak, maka sikat harus diganti agar tidak mempengaruhi keutuhan singkong karena tergores sikat. Berikutnya merupakan proses perajangan. Perajangan sangat diperhatikan karena dapat memengaruhi kualitas produk. Agar memperoleh ukuran yang seragam, perajangan dilakukan dengan menggunakan mesin modern dengan setelan ukuran ketebalan yaitu 1 mm sehingga keripik singkong yang dihasilkan seragam. Sedangkan untuk ukuran diameter menyesuaikan dengan ukuran singkong. Pengendalian mutu alat perajangan yang dilakukan harus selalu dicek dalam ukuran ketebalan perajangan sekitar 1 mm. Walaupun sudah stainless tetapi harus juga dijaga kebersihannya serta kebersihan pekerja. Berikutnya merupakan proses perendaman. Perendaman dilakukan selama 30 menit. Perendaman dilakukan dalam bak tanpa tutup dan diletakkan dekat penirisan. Perendaman dilakukan untuk menghilangkan kandungan getah yang ada pada singkong dan mengurangi kandungan pati yang ada dalam singkong sehingga dapat menghemat minyak karena tidak terlalu menyerap serta dapat mengurangi kandungan HCN yang tinggi. Pengendalian mutu pada proses perendaman adalah lama waktu perendaman dan kebersihan sumber air. Jika terlalu singkat, maka pati dan kandungan HCN yang berkurang hanya sedikit. Jika sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka hasil yang didapatkan akan baik. Kebersihan dari air untuk merendam juga harus diperhatikan, karena apabila menggunakan air yang tidak bersih, maka akan menjadi kontaminan pada produk keripik singkong. Berikutnya merupakan proses penirisan. Penirisan dilakukan untuk menghilangkan kadar air setelah perendaman. Penirisan perlu diperhatikan agar keripik singkong yang dihasilkan menjadi renyah karena kadar air yang sedikit. Penirisan dilakukan sekitar 15-30 menit. Pengendalian mutu pada proses penirisan adalah jika kadar air singkong berkurang dan alat yang digunakan untuk penirisan harus bersih. Tahapan selanjutnya yang tidak kalah krusial ialah tahap penggorengan. Tahap ini dapat mempengaruhi mutu keripik singkong. Pada skala UKM banyak ditemui kegagalan seperti kematangan tidak sempurna, lebih cepat mengalami ketendikan, hingga kematangan antar keripik ini tidak merata akibat proses penggorengan yang kurang tepat. Adapun pengendalian proses penggorengan yang perlu dilakukan diantaranya ialah yang pertama, suhu penggorengan harus berkisar di antara 100 hingga 110 derajat Celcius saja dengan lama penggorengan 3 hingga 5 menit. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kegagalan di mana matang yang tidak sempurna atau terlalu gosong. Yang kedua adalah pemantauan minyak akan kandungan FFA-nya agar tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat dicegah UKM dengan penggunaan minyak yang tidak lebih dari 3 kali pakai atau semakin baiknya hanya sekali pakai saja. Karena semakin tinggi FFA, maka kualitas keripik makin kurang baik di mana menjadi cepat pengik dan umur simpan rendah. Yang ketiga ialah perlu adanya proses pengangkatan keripik
selama 5 menit sebelum dimasukkan kembali ke dalam minyak. Hal ini dapat memberikan waktu pada minyak agar panasnya lebih merata dan sisa-sisa keripik dapat dibersihkan. Dalam proses penggorengan pun ada bagian yang cukup krusial lainnya, seperti saat pemberian bumbu, di mana pemberiannya harus 30 detik setelah pemasukan singkong ke dalam minyak. Hal ini agar bumbu makin meresap dan merata. Selanjutnya ialah penerisan setelah penggorengan, di mana agar minyak makin berkurang dengan menggunakan spinner dan menghindarkan dari proses oksidasi yang dapat membuat makanan terik akibat terlalu banyaknya kandungan minyak pada keripik singkong. Selanjutnya adalah tahapan terakhir, yaitu pengemasan, di mana hal ini juga penting karena perlu menjaga agar produk keripik sampai ke tangan konsumen dalam keadaan terbaiknya. Pada skala UKM sering ditemui kemasan yang hanya terbuat dari plastik tipis yang diikat dengan rafia seperti yang tertera pada gambar. Hal ini dapat mempermudah terjadinya bau apek, mudah tidak renyah, dan umur simpan yang pendek. Oleh karena itu, perlu penggantian ke bentuk kemasan yang lebih dapat menjaga kualitas keripik, seperti penggunaan plastik multi-layer dengan bentuk standing pouch yang ada di sebelah kanan, sehingga semakin terkesan rapi dan menjual, serta tentunya dapat menjaga mutu keripik singkong lebih baik. Bisa ditambahkan pula logo ataupun desain yang mendukung sehingga dapat semakin menarik konsumen. Selain itu juga bisa ditambahkan oksigen scavenger, ya seperti tertera pada gambar yang berwarna biru itu, sehingga dapat diusahakan produk makin tahan lama dan mutunya makin terjaga.